Tahu gak guys? Tahu gak guys? Tahu gak guys? Pekerjaan ini punya gaji sebesar G'day mate, Tony is back. Dan hari ini aku akan bahas sesuatu yang super menarik. Pekerjaan dengan gaji terbesar di Australia. Siap-siap ya, ini bakal bikin kamu ngiler. Jadi banyak orang Indonesia yang ke Australia dengan tujuan untuk bekerja karena gaji di Australia jauh lebih besar. Tapi sebenarnya pekerjaan apa sih yang paling menguntungkan di Aussie? Mari kita simak 10 pekerjaan dengan gaji tertinggi di Australia berdasarkan data dari Australian Tax Office atau ATO. Let's go! Di posisi 10 kita punya Financial Investment Advisor atau Manager. Rata-rata gaji sebesar $185.834. Mereka ini memanage fund buat perusahaan atau individu. Seorang Financial Investment Advisor dapat memberikan nasihat tentang strategi investasi, serta mengatur alokasi portfolio ke beberapa aset seperti saham, properti, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kamu mau jadi Financial Investment Advisor yang handal, kamu harus punya gelar di bidang finance, ekonomi, atau bisnis. Di nomor 9, kita ada CEO. Mereka adalah kapten perahu yang memimpin perusahaan dan bikin semua keputusan penting. Gajinya juga lumayan sih, $197.720. Tapi jangan salah ya, banyak CEO dari perusahaan kecil yang bikin rata-rata ini turun. Beranjak ke posisi 8, ada para profesional hukum. Ini termasuk pengacara, konsultan, legal. Untuk bisa ke posisi ini, kamu butuh gelar juris dokter dan gajinya di atas 200.000 loh. Nomor 7 adalah mining engineer dengan rata-rata gaji $214.365. Di Australia, sektor mining itu besar banget. Jadi mining engineer yang bertugas mendesain dan mengembangkan proses mining juga kebagian gaji yang super gede. Masuk ke nomor 6, kita punya other medical practitioners. Ini namanya other medical practitioners karena top 5 banyak yang di bidang medical. Other medical practitioners ini termasuk dokter spesialis seperti dokter kulit, dokter darurat, dokter kandungan, dan dokter spesialis lainnya. Mereka ini butuh pendidikan minimal 7 tahun, tapi gaji mereka sepadan. Misalnya aku mau ketemu dokter spesialis, tiap kali ke konsultasi misalnya 30 menit aja harus bayar mungkin $200-$600 gitu. Jadi ya, mereka dapat gajinya lumayan banget. Di urutan kelima ada psikiater. Banyak yang masih ketukeran antara psikiater dan psikolog. Treatment yang diberikan oleh psikiater berbeda dengan psikolog. Psikolog lebih banyak menangani kondisi psikologis yang berkaitan dengan masalah sehari-hari dan hanya bisa menggunakan terapi psikologis serta counseling. Sedangkan psikiater lebih banyak menangani gangguan kejiwaan yang sudah parah dan fokus penyembuhannya melalui pemberian resep obat-obatan. Jangan sampai ketukar lagi ya guys. Nomor 4, Internal Medicine Specialist. Mereka fokus pada penyakit dalam dan harus memahami banget bagaimana tubuh kita bekerja. Gajinya $340.729. Jelas menggiurkan. Di posisi ketiga ada Financial Dealer. Mereka yang ngurusin uang orang lain seperti treasury di bank. Gaji mereka besar, tapi tergantung kondisi ekonomi juga. Di nomor 2, dokter anestesi dengan gaji $431.193. Mereka adalah dokter bius yang bertanggung jawab untuk keamanan kita saat operasi. Bidang ini sangat spesialis dan memerlukan banyak pendidikan serta pengalaman. Dan drum roll please. Di posisi teratas kita punya neurosurgeon. Ini adalah dokter bedah yang mengoperasi otak dan saraf. Untuk jadi neurosurgeon butuh waktu sampai 15 tahun pendidikan dan gaji mereka wow, fantastis. Angka-angka yang aku udah sebut itu data dari report ATO dari tahun 2023 sampai ke 2024. Jadi mungkin tahun depan gajinya udah lebih banyak lagi. Menurut data, rata-rata gaji di Australia itu $100.000 atau sekitar $1.900 per minggu atau sekitar 1 miliar per tahun. Mungkin figur ini terlihat sedikit tinggi. Ini dikarenakan banyaknya orang di list-list ini yang membuat rata-rata gaji tinggi. List ini juga mungkin sedikit misleading. Contohnya CEO di nomor 9, karena pasti banyak CEO perusahaan kecil yang menurunkan gaji rata-rata CEO.
Misalnya mungkin banyak CEO yang perusahaannya cuma 2 karyawan kayak small business gitu. Satu karyawannya dia, satu karyawannya lagi istrinya atau suaminya. CEO perusahaan besar juga biasanya mendapatkan benefit dalam bentuk saham perusahaan atau dividen yang tidak termasuk di dalam figur ini. Jadi figur ini khusus buat ATO, buat yang kerja sama orang aja. Kepala sekolah juga gajinya bisa sampai 230.000. Tapi ATO ngegrupin mereka sama dengan guru-guru biasa, makanya jadi mereka nggak bisa masuk ke list ini. Guru-guru biasa mungkin mulainya dari 80.000 sampai mereka kan jadi kayak naik level terus sampai sekitar 120.000 mungkin kalau guru biasa. Nah, electrician juga gajinya sangat besar, mungkin sekitar 250.000 sampai 270.000 dolar per tahun. Tapi masalahnya banyak apprentice yang baru mulai belajar electrician yang membuat rata-rata gajinya turun. Jadi apprentice electrician biasanya mereka mulai kerja dari 16 tahun, terus mereka kerja sama electrician yang udah jago buat dapetin pengalaman. Jadi itu dia guys, pekerjaan dengan gaji paling tinggi di Australia. Kira-kira ada yang menarik perhatian kamu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat konten yang lebih menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching.